Ini dia Honda HR-V terbaru. Mobil yang laku banget di segmen ya, paling laris, tapi juga paling banyak dihujat juga ya. Kenapa ya? Mari kita bahas full. Kita bisa ngapain aja, ada apa aja di mobil ini di channelnya Baru Punya Mobil. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, komen juga gitu ya. Pokoknya ramain channelnya ya. Oke, langsung aja. Jadi ini tuh generasi yang ketiga ya teman-teman. Karena yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah generasi kedua. Kalau saya nggak salah di tahun 2015 atau 2016. Dan memang dari pertama kali masuk pun secara desain itu bagus ya, cakep ya. Yang generasi kedua, bahkan sampai sekarang orang-orang masih pada suka. Jadi desainnya timeless, termasuk yang generasi ketiga ini. Dia kalau misalnya teman-teman lihat di sini desainnya cukup berani ya, berubah banget. Tapi udah ketebak juga desainnya bakal timeless sampai bertahun-tahun ke depan tuh bakal kelihatan tetap bagus juga gitu ya. Nah, generasi pertamanya itu tuh nggak masuk ke Indonesia. Tapi memang generasi pertamanya cukup unik ya. Dia pintunya cuman 3 ya, 3 doors. Jadi depan 2 sama bagasi 1. Nah, di generasi kedua dan ketiganya juga sama. Jadi pintu bagian belakangnya itu disembunyikan. Tapi sebelum ke sana, kita lihat bagian depannya dulu ya. Jadi yang gue suka dari perubahan generasi HR-V yang terbaru ini tuh adalah grill bagian depannya itu tuh nggak warna hitam. Karena biasanya mobil itu grill depannya kan warna hitam. Dia tuh warnanya sama kayak body untuk tipe yang E ke atas ya. Karena kalau tipe yang S itu dia warna hitam. Jadi dia unik kayak gitu. Nah terus lampu, nah bisa kita lihat di sini, dia udah ada di RL-nya yang memanjang. Bisa dilihat di sini, dan lampunya dia udah LED juga untuk headlightnya. Sayangnya dia belum proyektor ya, jadi dia pakai multi reflektor aja. Sennya tapi dia udah LED dan dia tuh sekuensial. Jadi kalau misalnya dinyalain, karena ini tipe yang SE, dia bakalan running gitu lampu sennya. Nah untuk tipe di bawahnya enggak kayak gitu. Oh ya tadi juga lupa ya. Jadi Honda HR-V ini tuh ada 4 tipe dan semuanya matic. Jadi udah nggak ada tipe manual lagi seperti di generasi sebelumnya. Jadi dari yang paling rendah tuh ada tipe S, tipe E, SE, kemudian tipe yang RS. Nah, yang paling laku tuh yang tipe SE ini memang karena dia secara fitur dapat banyak lah, kira-kira kayak gitu ya, dibandingin sama yang bawahnya. Tapi kalau beli yang RS kemahalan kayak gitu. Nah, lanjut terus ada fog lamp juga bagian bawah, dan fog lampnya dia udah LED juga, walaupun sebenarnya nggak begitu terang ya. Kalau misalnya lagi kabut tuh nggak bener-bener ngebuka kabutnya. Nah sebenarnya grill hitamnya tuh masih ada juga di bagian sini nih, tapi memang sedikit aja gitu ya, kecil. Jadi seakan-akan kalau misalnya lihat dari luar tuh ya putih aja gitu, bagian atasnya nggak kelihatan. Terus ada logo Hondanya yang besar, tapi walaupun dia udah ada Honda Sensing, dia tuh belum pakai radar yang ada di depan sini ya, seperti mobil-mobil yang punya ADAS tapi yang levelnya udah lebih tinggi gitu ya. Nah dia udah ada Honda Sensing atau udah ada ADAS tapi pakai kamera yang ada di depan windshieldnya di sini kayak gitu. Kita lihat bagian samping. Sampingnya dia sekarang cupnya itu naik dan nggak melandai ke bagian bawah ya teman-teman. Jadi desainnya Honda tuh sekarang dia lebih American look gitu ya, SUV Amerika yang cenderung lebih ngotak gitu ya bagian depannya. Terus tapi bagian belakangnya dia melandai, jadi dibikin kayak agak coupe gitu ya ke belakang sini, SUV tapi nggak terlalu ngotak tadi gitu ya. Jadi campuran antara stylenya Amerika di depan, terus bagian belakangnya tetap kayak mobil rally kali ya, tapi jadinya sama tuh sama bahasa desain generasi HR-V yang kedua, makanya tetap kelihatan keren banget gitu. Velgnya dia pakai velg yang ring 18 ya, dia gede banget yang tipe SE ini, dan warnanya dia gunmetal. Terus bannya juga ban yang gede ya, di sini dia ukurannya 225 50 R18. Pakai ban dari Bridgestone yang Alenza deh kalau nggak salah. Ya, jadi ban yang memang untuk SUV premium gitu. Ada molding hitamnya dan nggak dibikin terlalu aneh-aneh gitu ya moldingnya. Ya, menekuk biasa aja. Spionnya di sini dia ada warna hitam ya. Jadi dia kayak two tone.
Dan udah ada lampu sennya juga. Dia udah retract, udah elektrik juga ada di dalam, dan auto fold juga. Jadi kalau dinyalain dimatiin otomatis tutup buka. Sayangnya dia nggak dapat roof rail yang asli ya, padahal kan SUV. Sedangkan kalau di kompetitornya kayak Creta gitu ya, Omoda itu kalau nggak salah dia udah dapat roof railnya. Jadi lebih terkesan SUV-nya gitu ya. Oh tadi lupa, ada kamera juga di sebelah sini. Dia kamera Honda Line Watch buat ngelihat bagian kiri kalau lagi belok ya. Jadi nggak nyebur got gitu ya. Untuk bagian handle pintu juga udah model tarik. Dan dia udah keyless entry. Jadi tinggal disentuh aja. Jadi bukan model pencet tombol. Makanya nggak kelihatan ada tombolnya, lebih seamless, keren. Tinggal disentuh aja dan nanti akan ngebuka. Belum ada dapat talang air ya bawaannya, tapi lebih keren nggak pakai talang air sih. Nah ini tadi pintunya masih sama. Dia disembunyiin, bisa lihat lebih dekat ya di bagian sini. Ya jadi seolah-olah ini dia 3 pintu gitu ya, kayak mobil sport tadi, karena yang memang yang generasi satunya cuma 3 pintu. Dan ini bagus ya modelnya gitu. Walaupun kan WRV juga sekarang dibikin gini, tapi kalau misalnya dia lebih dekat daripada WRV tuh lebih bagus ini memang gitu, kualitas dan desainnya. Kemudian apa lagi ya, bagian belakang sini. Ini juga salah satu yang berubah banget gitu ya, karena mobil zaman sekarang tahun 2020-an itu tuh model lampunya dia udah banyak LED-nya, stripnya gitu ya. Dan di Honda HR-V ini juga dia ada lampu LED stripnya yang memanjang ya, dari ujung sana lanjut sampai nempel ke sini, cuman dipisahkan oleh logo Honda aja. Dan ini tuh masih pakai bahasa desain yang sama seperti generasi sebelumnya. Jadi generasi sebelumnya juga kan sama ya, lampunya di sini memanjang gitu kan, segini, terus di sebelah sana juga memanjang, tapi sekarang dibikin lebih tipis lagi karena dia udah full LED. Sayangnya lampu sennya dia masih halogen. Lampu-lampu lainnya juga ini masih lampu-lampu halogen. Ya untuk mobil 400 juta sebenarnya agak sayang ya, kenapa nggak sekalian LED semuanya. Semahal itukah lampu LED ya? Nah ini juga yang bikin memang desainnya udah jelas bakal seamless banget, karena ya zaman dulu tuh lampu-lampu LED yang strip gini tuh cuma ada di mobil-mobil mewah kan, BMW, Mercy, atau ya mobil Pajero gitu ya, mobil-mobil mahal. Pajero kan LED strip ke bawah. Nah sekarang udah turun nih ke mobil-mobil yang kelas tengah ke bawah. Ya jadi ini akan tetap keren 10 tahun, 15 tahun ke depan sih. Bagian atas itu juga ada spoiler yang nyatu sama bodinya, jadi nggak kelihatan terlalu wing spoiler gitu. Elegan cukup. Antena shark fin, udah ada defogger belakang juga. Kemudian ada wiper. Kemudian di sini sensor parkir yang 4 titik. Jadi dari pojok kiri ke kanan ada semua. Dapat kamera parkir juga. Kemudian ada molding hitam lagi di sini. Logo. Nah ini karena mobilnya tahun 2022, jadi masih ada tulisan Hondanya. Tapi yang keluaran sekarang tuh dia udah nggak ada tulisan Hondanya. Jadi cuma logo Honda, ada tulisan HR-V. Udah nggak ada emblem IV Tech terus Prestige segala macam lagi gitu ya di sebelah sini. Jadi lebih clean, lebih elegan gitu ya. Jadi nggak kelihatan juga memang mobilnya apakah dia tipe S, tipe E gitu ya. Udah nggak kelihatan. Kecuali yang RS. Yang RS ada logonya di sini. Terus bagasi belum elektrik, dia masih manual, tapi udah ada pegasnya ya, jadi ringan. Sorry ini berantakan banyak banget dashcam, tapi ya seperti compact SUV pada umumnya ya, bagasinya gede gitu. Walaupun memang sedikit dikorbankan gara-gara desainnya yang agak kupu bagian belakangnya ini. Nah jadi bagian sininya memang banyak ruang yang keambil. Kalau misalnya kayak Avanza atau MPV kan sampai atas ini gitu ya, akan gede banget. Tapi ya memang compact SUV itu adalah mobil yang mementingkan desain juga ya, karena dia bayangin 2 baris tapi dimensinya gede, udah kayak LMPV gitu ya. Jadi memang biasa yang beli ya orang-orang yang berduit aja gitu ya. Lumayan bagasinya, ada penutupnya juga, dan ini bludru ya, jadi enak. Ada ban serepnya di bagian dalam dan dia full size, pakai velg asli juga gitu ya, bisa dijual, cengli. Oke. Itu sih ada lampu juga LED dan udah warna putih ya LED-nya, jadi nggak kelihatan kayak jadul, nggak kuning. Belakang apa lagi ya? Udah kayaknya.
Biasanya emang di mobil harga segini belum ini ya, belum elektrik bagasinya ya. Kecuali Yaris Cross, tapi Yaris Cross pun harganya memang udah 400 juta up, udah di atas ya. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam ya. Sebelum masuk kita lihat mesinnya dulu ya. Jadi mesinnya pakai ada sedikit pembaruan sebetulnya ya. Dia tetap 1500 cc sebenarnya. Non turbo untuk yang tipe SE ke bawah. Untuk yang tipe RS dia 1500 cc turbo. Nah, pembaharuannya adalah yang ini tuh udah DOHC gitu ya. Sedangkan kalau yang lama, HR-V lama itu SOHC. Dan di yang Prestige itu masih 1800 cc. Nah, sekarang yang tipe RS tertingginya dia udah nggak ada yang 1800 cc. Dia 1500 pakai turbo. Nah, kalau yang tipe non turbo ini dia tenaganya 100.000 lagi gede banget ya. 121 PS dan 145 Nm untuk torsinya. Kalau yang turbo dia torsinya ya jelas itu meningkat drastis, jadi tenaganya lebih kerasa. Karena memang kekurangan dari mobil ini juga adalah karena dia pakai transmisi CVT matic-nya. Dia lemot tarikan bawahnya. Jadi pertama kali digas itu kerasa banget lambat gitu ya, nggak bertenaga gitu. Cuman memang enaknya CVT itu dia perpindahan giginya nggak kerasa, hampir nggak kerasa, bahkan nggak kerasa sama sekali gitu ya, bener-bener mulus. Jadi emang pinter-pinter kita pencet gasnya aja, jangan langsung dibejek, karena kalau langsung dibejek tenaganya tetap nggak dapat, tapi malah nanti bisa ngerusak CVT-nya kayak gitu. Ya itu bedanya sih sama Mazda mungkin yang masih pakai AT atau Hyundai yang pakai iVT, itu memang tarikan bawahnya itu kurang banget. Padahal secara di atas kertas tenaganya lebih gede gitu. Dia udah dapat penutup atas juga ya, jadi udah bagus. Mesinnya sih ya rapih sebenarnya, dan karena ini mobil gede, jadi ruang-ruang juga gede gitu ya, nggak kayak mobil hatchback kecil atau LCGC. Sayangnya dia nggak pakai cover atasnya aja sih, itu aja sayangnya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Oke, kita udah di bagian dalam untuk interiornya. Jadi dia udah sekarang tuh full black. Ini mungkin yang salah satu yang noticeable ya, dari dashboard, bagian atasnya nih, kabinnya gitu ya, udah hitam semua, bahkan sampai sun visor bagian atas ini, setir, konsol tengah juga, jok gitu ya. Ini bener-bener hitam semua, jadi memang kesan sportinya itu dapat. Cuma memang yang langsung kerasa ketika kita masuk ke sini adalah memang nggak kerasa lega kabinnya gitu ya, karena dia tadi atapnya landai banget gitu ya. Jadi secara dimensi memang HR-V ini tuh yang punya tinggi paling pendek ya, pokoknya dibandingin compact yang lain tuh dia atasnya lebih landai. Jadi emang bener-bener ngambil desain sportnya banget gitu ya, sehingga bagian dalam memang agak dikorbankan dikit. Cuman karena saya nggak begitu tinggi, jadi memang masih kerasa sih ruangnya. Dan ditopang juga sama panoramic roof, glass roof gitu ya. Dia bukan sunroof, jadi nggak bisa dibuka kacanya, hanya bisa dibuka sunshade-nya aja. Tapi, nah kenapa tadi ditopang? Karena dia nggak ada motor untuk ngebuka tutup sunroofnya. Jadi kacanya tuh bisa lebar banget. Bayangin ini kacanya tuh sampai kepala pengemudi, bisa dilihat gitu ya, sampai sini. Bener-bener tinggal sedikit lagi. Jadi kalau kita lihat dari luar, atapnya tuh bener-bener atap kaca full sampai belakang, sampai samping gitu ya. Itu positifnya. Walaupun kalau lagi musim panas, ya jadinya panas banget kayak gitu. Jadi harus dipasang kaca film. Ini gue pribadi juga udah pasang kaca film ya untuk seluruh panoramiknya dari depan sampai ke belakang juga gitu. Pakai solar guard dan emang ngefek banget. Panasnya langsung beneran nggak kerasa kayak gitu. Nah, oke, tadi udah ada panoramic glass roof, tapi memang dia tidak elektrik ya. Jadi yang depan mode scroll gini. Nanti yang belakang kita lihat. Terus ya setir model baru, dia udah model zaman sekarang, setirnya bulat gitu ya, bagian klakson depannya, kemudian tombol-tombol. Nah ini yang gue suka, jadi setirnya HR-V itu kerasa mahal banget guys, karena dia di sini tuh ada black glossy-nya lagi nih, panel gitu ya, kanan kirinya, dan tombolnya tuh nggak ngasal naroknya gitu ya, nggak kelihatan murah gitu, elegan gitu. Sini ada tombol pengaturan audio, telepon, kemudian MI di tengah juga diatur lewat sini, gitu ya. Ini yang gue suka juga sih dari HR-V, karena beberapa kompetitor kayak Mazda CX-3, kemudian Grand Vitara, itu tuh harga udah 400 juta, bayangin, tapi untuk mengatur MI di tengah, dia masih model putar-putar colok yang ada di sini, gitu ya. Sedangkan
HRV udah di sini gitu ya. Kemudian untuk pengaturan ADAS juga atau Honda Sensing ada di sebelah kanan. Cruise control dan keeping assist segala macam ada di sini. Kemudian udah ada, dan di sebelah kanan sini ada tombol pengaturan tuas pengaturan lampu. Karena lampunya juga udah auto, kemudian udah auto high beam juga ya dari ADAS-nya. Dan di sini ada untuk pengaturan Honda Lane Watch-nya sebelah kanan. Kemudian wiper itu udah apa namanya, ada intermediate-nya juga ya. Ya udah fitur biasa lah ya. Oke, bagian setir udah start stop engine, ya mobil segini udah pasti. Kemudian MID-nya di tengah ini memang dia udah full color, bagus sebenarnya. Cuman sayangnya dia dimensinya aja sih, hanya 4,2 inci. Jadi sama seperti yang di City Hatchback itu ya. Jadi nggak ada improvement untuk yang tipe SE ini. Kalau yang RS dia lebih gede, dia sampai ke samping kiri gitu ya. Jadi lebih bagus sebetulnya yang RS, tapi memang harganya naiknya 100 juta gitu ya teman-teman. Oke, terus di sini, nah ini yang unik dari HRV itu adalah dia untuk kisi-kisi AC-nya ada pengaturan arah semburannya gitu ya. Jadi bukan arah semburan AC-nya doang yang di sini ya, atas bawah, tapi angin ya kalau ini gitu ya. Anginnya bisa nyembur langsung ke kita atau tersebar gitu, biar nggak masuk angin. Ya buat gua kepake banget sih. AC-nya dia udah auto. Nih, coba kita lihat, kita nyalain gitu ya, model knob. Kelihatan nggak Mas? AC-nya dia udah digital gitu ya. Di sini udah ada panel digitalnya, dan dia model knob, bukan model tombol ataupun model sentuh. Lebih enak sebenarnya feel-nya gitu ya. Bisa lebih cepat juga gitu ya untuk naikin angin. Udah ada arah semburan juga yang ini gitu ya, tuh lengkap. Sampai defogger belakang, defogger depan, udah auto juga. Dia bisa sampai 28 derajat ya, sama ya low sampai 18 derajat. Ada max cool untuk langsung dinginin full. Head unitnya dia ya sebenarnya sayangnya tuh bezelnya aja sih yang ngeganggu ya. Jadi ada bezel luarnya, dalamnya juga nggak langsung layar, jadi bezel lagi gitu ya, jadi kelihatan agak kecil gitu ya. Tapi lumayan lah segini. Dia tuh sekitar 8 inci kalau nggak salah ya, 7 atau 8 inci. Dan dia udah support Apple CarPlay sama Android Auto ya. Walaupun masih colok, jadi di bagian sini dicolok. Di bagian tengah di sini, ini kokoh banget sih. Tuh, build quality-nya bagus ini tuh. Nggak geter, nggak goyang sama sekali. Dan di sini ada empuk-empuknya. Lagi-lagi di sini ada black panelnya lagi, bagus gitu ya. Ini kotor, sorry mobilnya. Ini untuk transmisinya. Dan di sini ada cup holder. Dan cup holder juga bagus. Ini agak kotor aja nih, sorry ya teman-teman. Dia ada gripnya gitu ya, yang modelnya tuh udah auto, bukan auto ya Pak. Kalau ini akan kebuka sendiri, keren. Kemudian ada rem parkirnya, dia udah elektrik tuh, rem tangannya gitu ya, udah elektrik. Ada brake hold-nya juga. Nah ini kepake banget karena kalau lagi macet-macetan. Jadi, dan yang punya Honda tuh brake hold-nya nggak ada time limitnya. Jadi kalau di Toyota kayak Zenix gitu ya, itu atau Mazda juga sama CX-3 itu tuh brake hold-nya dia kalau udah berapa lama kan mati sendiri gitu. Terus ada tombol Econ. Nah, sayangnya memang di sini tuh tidak ada mode berkendara yang bisa diatur-atur, power segala macem. Cuma lewat transmisinya aja nih yang S sama Econ mode aja gitu. Jadi bedanya kalau di kereta gitu-gitu kan itu udah ada mode berkendara ya. Nah, yang nggak ada di yang lain tapi ada di HRV juga ada fitur yang namanya Hill Descent Control. Jadi buat ngatur kecepatan ketika ada di turunan yang cukup terjal ya. Jadi memang buat jalan-jalan tuh enak ya, ke arah gunung atau bahkan dipakai off-road. Oke, itu colokan juga udah ada USB lagi di sini, ini enaknya ya. Terus untuk tengah sini bagian ada handrestnya. Handrestnya gede. Ini ada tempat tisunya. Gede dan udah dilapisi kulit, enak pegangnya gitu ya. Tengahnya di sini ada konsol box, lumayan, nggak yang gede-gede banget tapi keisi lah gitu ya. Kursinya dia udah kursi campuran ya, ada kulitnya banyak sih, lumayan porsinya di samping-samping. Jadi yang kena bagian tangan-tangan kita nih yang pegang-pegang ini udah kulit, tengahnya aja dia masih fabric. Tapi bagus fabriknya.
Sayangnya emang nggak terlalu empuk aja ya, jadi agak keras. Tapi gede joknya. Ini yang gue suka dari HR-V, joknya gede, jadi meluk gitu ya. Enjoy banget, enak banget berkendaranya. Dan pengaturan kursinya juga lengkap. Ya, mobil segini udah lengkap, tapi belum elektrik ya kalau pengaturan kursinya. Lampu-lampu juga di sini udah LED, udah bagus semuanya. Apalagi ya, oh ini di sebelah kanan juga di sini ada empuk-empuk. Terus di sini ada plastik kerasnya tapi bagus, bukan yang kulit jeruk. Dan di sini ada black lagi ya, apa namanya tuh lupa lagi, bukan black glossy ya. Ini nih yang gue suka sih, warna hitam ininya sih. Oh iya, satu lagi ya, ini kacamata ini dia udah ada vanity mirrornya, ada lampunya juga otomatis nyala, cuma masih kuning lampunya. Tapi ada lah ya. Di CR-V yang terbaru malah nggak ada. Aneh banget Bang Honda. Itu di bagian depan, sisanya ya fitur di mobilnya itu sendiri ya. Memang udah ada Honda Sensing. Dan yang gue suka, Honda Sensingnya tuh dia udah adaptive cruise controlnya. Udah ada adaptive cruise control yang dia sampai stop and go. Jadi udah ada istilahnya tuh low speed follow ya. Jadi bisa sampai macet, sampai berhenti itu bisa. Terus ada lane keeping assist juga, jadi lengkap. Jadi dia bisa ngikutin marka jalan gitu ya. Bukan yang cuman koreksi kanan kiri doang, dia emang ngikutin jalan gitu. Sayang, dia cuma bisa aktif di kecepatan 72 km/jam. Jadi ya kalau ngebut doang bisa dipakainya gitu ya kalau lagi di tol. Tapi ada. Gua hampir selalu pakai fitur itu kalau lewat tol. Bukan hampir ya, selalu gua aktifin bahkan. Kalau cruise controlnya mungkin kalau lagi sepi aja gitu ya. Tapi kalau lane following assist-nya itu selalu gua pakai. Jadi setir tuh jadi nggak berat. Ini tinggal pegang gini doang gitu ya. Itu sih yang enak banget. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Sekarang gue ada di baris keduanya dari Honda HR-V ya. Dan ini ya bisa dilihat di sini udah hitam-hitam semua lagi gitu ya, lebih sporty memang. Joknya udah kombinasi juga tadi ya, di sini udah kulit nih tengah-tengahnya, samping-sampingnya. Headrestnya juga ada 3 dan dia full kulit. Dan ya ini sebenarnya cukup uniknya tuh adalah jok depannya pun kulitnya sampai belakang nih. Tapi yang depannya malah combination, jadi tanggung gitu ya. Jadi ini sebenarnya dipegang enak gitu buat baris kedua. Terus ruang-ruang juga ini lega banget ya. Ini posisi mengemudi gua di sini dan gua tingginya 170 cm. Dan ini ruangnya bener-bener lega banget. Cuman paling di headroomnya aja ya, karena tadi bagian atasnya melandai gitu ya. Jadi akhirnya agak sedikit tipis buat orang yang tinggi, apalagi kalau duduk di tengah sini, ini nambah tinggi lagi gitu ya. Ini akan kena bagian atas. Jadi emang ini di tengah buat anak-anak aja, atau bahkan memang enaknya dipakainya buat 2 orang aja di belakang ini. Kayak gitu. Nah ini juga ya yang bikin Honda bilang kenapa panoramic glass roofnya tidak dibikin elektrik. Padahal sebenarnya kalau dari sisi budget, kalau kacanya dikecilin kayak panoramic sunroofnya CR-V lama gitu ya, sebenarnya kayaknya sama aja gitu. Karena ya ini memang dia kacanya jadi lebar banget gitu, sampai samping, sampai belakang. Jarang nih mobil yang panoramiknya tuh sampai penumpang kepala belakang nih kayak gini, kepala penumpang belakang. Cuman sayangnya dia jadi harus dibongkar pasang gitu ya, dirakit sendiri gitu ya. Ada di belakang sih punya gua. Dan gua gak pernah gue pakai, selalu gue buka kayak gini biar lega ya gitu. Apalagi lagi musim hujan gini mah aman, nggak terlalu panas. Nah terus ada lampunya di sini. Ya, dia udah elektrostatik, jadi cuman tempelin samping jari kita di sini juga udah nyala. Keren gitu ya. Memang sayangnya lagi adalah di sininya masih ada pilar yang gede. Padahal kalau misalnya pilarnya bisa lebih kecil, mungkin karena dipakai untuk roll bagian depan ya sininya, jadi nggak bisa terlalu kecil gitu ya. Kalau kayak di Outlander yang lama itu kan full ya dari depan sampai belakang, tuh keren tuh. Sayang banget ini enggak. Walaupun memang ya tetap lebih gede ini, kacanya lebih lebar lah terhadap atapnya dibandingin Outlander juga gitu. Oke, ada apa lagi ya? Speaker. Sayang speaker biasa-biasa aja dan jumlahnya cuma 4. Kalah sama Brio RS ya, sama RV RS kalah gitu ya. Nggak ada Twitter tadi di depan, nggak bisa dilihat. Tapi ini enak banget. Materialnya tuh Honda tuh walaupun banyak plastiknya gitu ya, tapi bagus gitu. Dilihatnya tuh enak, tetap keren gitu. Ada panel hitam lagi di sini, ada empuk-empuk yang gede juga, tempat minum, cup holder. Ada AC juga, ventilasi AC di baris kedua. Gitu ya. Ini jadi dengan kabin yang cukup lega di belakang ini, jadi nggak bikin panas gitu ya.
sayang dan ini tuh nggak di semua mobil ada guys, karena di Mazda CX-3 tuh nggak ada untuk bagian belakangnya. Ya ada plus minus ya masing-masing mobil gitu. Terus oh ya lupa ya, ini udah ada armrest dan cup holder kotor nih, sorry banget. Dia tuh kalau gue cobain dari beberapa mobil memang dari sisi bahan tuh ini enak banget, empuk banget. Jadi kalau misalnya dipegang tuh enak banget. Sayangnya emang ini dia nggak yang kaku des gini ya. Dia harus turun jatuh ke bawah, tersangga sama kursinya yang memang naik ke atas gitu ya. Memang kayaknya ini lebih kokoh, lebih kuat maksudnya, bukan kokoh ya. Karena kalau misalnya kita bejek gini ya aman, karena acuannya langsung ke bawah. Cuman ya kelihatannya nggak proper aja gitu. Kalau gini kan, kalau ada orang yang neken ke bawah terlalu kuat mungkin bisa patah engselnya ya. Kalau ini jadi enggak. Ada cup holder juga 2, gede ukurannya. Ya sayangnya lagi adalah di HR-V ini tuh tidak bisa diatur reclining apapun lah, di jok kedua ini nggak bisa. Jadi ya udah segini aja. Untungnya tadi ya ruangnya lega gitu. Tapi ya udah terima aja kayak gini. Nah tapi enaknya kalau Honda itu dia udah ada fitur apa sih namanya ya. Jadi joknya itu kalau kita tutup dia bisa rata lantai ini. Nah kayaknya gara-gara ini juga jadi dia nggak bisa recline segala macam sih. Bener-bener rata sampai ke bagasi belakangnya. Dia udah ISOFIX juga ya. Tadi lupa tuh kanan kiri udah ISOFIX. Ini kuncinya, jadi dia udah model baru juga, bagus gitu ya, berat kuncinya. Tombolnya untuk yang tipe SE ini ada 3, jadi kunci sama untuk, nah ini adalah untuk remote engine start. Jadi buat nyalain mobilnya, kita cobain. Jadi caranya tinggal pencet lock dulu, kemudian tinggal ditekan yang agak lama. Nah, tandanya kalau udah ada sennya gitu, mesinnya bakalan nyala. Dan ini dia akan otomatis nyalain AC-nya juga ya. Jadi kalau lagi mobilnya diparkir di luar, panas, nah pengen diademin dulu, tinggal dinyalain. Oke, gitu ya. Kira-kira, oh iya sorry, ada satu lagi fitur walk away auto lock. Jadi kalau misalnya mobil kita keluar, mobilnya udah ditutup, kita tinggal jalan aja, dan dia akan otomatis ngunci sendiri mobilnya. Jadi nggak akan lupa kalau nggak ngunci mobil gitu. Aman. Tadi dari sisi safety juga lupa ya, jadi selain ada Honda Sensing-nya, dia airbag-nya juga ada 6. Untuk tipe SE ini ada 4. Jadi cuman di bagian depan sama bagian side airbag aja yang ada di kursi. Belum ada yang curtain ke sampingnya. Untuk yang tipe RS dia ada 6. Terus kalau untuk sistem pengereman sih udah lengkap ya. ABS, EBD, BA, Hill Start Assist juga udah ada, stability control. Jadi memang udah lengkap banget gitu ya mobil ini. Mau dipakai kenceng, mau dipakai di hujan sebenarnya masih aman gitu ya. Karena tadi stability control ada, pengereman udah lengkap, ADAS. Rem juga depan belakang udah cakram. Jadi ban juga gede gitu ya tapaknya. Jadi ya udah super aman lah pakai mobil ini kemanapun jalannya. Ground clearance tinggi gitu ya. Kayak gitu. Gimana menurut kalian untuk Honda HR-V yang terbaru ini? Gue udah pakai mobil ini tuh selama sekitar 2 tahunan ya. Jadi nanti mungkin gue akan review juga apa saja yang sudah gue alami selama 2 tahun. Apa aja yang terjadi sama mobilnya juga gitu. Apakah ada rattling, kemudian maintenance-nya seperti apa, nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like juga, sebarin, share ke teman-teman kalian, dan support terus channelnya Baru Punya Mobil. Bye-bye.